Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang segitiga atas 4x4 dan juga dengan matriks segitiga bawah 4x4. Dinamakan segitiga atas apabila dari bawah diagonal utama ini yaitu memiliki entry 0. Dan dikatakan segitiga bawah apabila atas dari diagonal utama ini memiliki entry 0. Jadi perbedaan antara segitiga atas 4x4 dan juga segitiga bawah 4x4 ialah dari di mana entry 0 ini berada. Apabila di bawah diagonal utama, maka dinamakan dengan segitiga atas. Dan apabila 0 berada di atas diagonal utama, maka dinamakan segitiga bawah. Oke, kita telah mendapati teorema 1. Jika A adalah sebarang matriks kuadrat yang mengandung sebaris bilangan 0, maka determinan A sama dengan 0. Di sini kita mengambil contoh A memiliki matriks yaitu 1, 3, min 2, 4, 2, 6, min 4, 8, 3, 9, 1, 5, 1, 1, 4, 8. Karena kita ingin mengaplikasikan teorema 1, di mana nantinya akan ada sebaris bilangan 0 pada matriks ini dengan cara B2 ditambah negatif 2 kali B1, yakni dengan B2-nya adalah ini, kita menambahkan dengan min 2 dikali dengan B1. 2 ditambah negatif 2 kali 1, maka hasilnya adalah 0. 6 ditambah negatif 2 kali B1, yakni 3, sama dengan 0. Min 4 ditambah negatif 2 dikali negatif 2, hasilnya adalah 0. 8 ditambah negatif 2 kali 4 sama dengan 0. Di sini kita sudah memiliki matriks baru, yakni adanya sebaris dengan entry 0. Maka di sini terbukti jelas bahwa determinan A adalah sama dengan 0. Di sini kita juga mendapati teorema 2, yaitu jika A adalah matriks segitiga N kali N, maka determinan A adalah hasil kali entry-entry pada diagonal utama, yakni determinan A sama dengan A baris 1 kolom 1 dikali A baris 2 kolom 2 hingga ANN. Di sini kita memiliki matriks dengan segitiga 5 kali 5, di mana di sini adalah termasuk pada segitiga atas. Karena di sini diagonal utamanya ini, diagonal utama, dan ada entry 0 di bawah diagonal utama, maka kita bisa dengan mudah untuk menghitung diagonal dari matriks A, yaitu dengan mengalihkan semua entry pada diagonal utama. Jadi 2 dikali negatif 3
dikali 6 dikali 9 dikali 4, maka hasil yang dapat kita temukan adalah negatif 1296. Sehingga determinan dari A adalah negatif 1296. Di sini kami akan mengaplikasikan dari teorema 3A. Jika A inverse adalah matriks yang dihasilkan bila baris tunggal A dikalikan oleh konstanta K, maka determinan A sama dengan K determinan A. Determinan A sama dengan K determinan dikali determinan A. Dari matriks A dan juga matriks B, di mana baris kedua dari matriks B ini memiliki faktor bersama sebesar K. Faktor bersama sebesar K karena B adalah matriks yang dihasilkan bila baris kedua A ini dikalikan oleh K. Maka pernyataan pada determinan A sama dengan K determinan A bisa kita nyatakan dalam bentuk matriks, yaitu A baris 1 kolom 1 baris 1 kolom 2 baris 1 kolom 3 K A baris 2 kolom 1 K A baris 2 kolom 2 K A baris 2 kolom 3 A baris 3 kolom 1 A baris 3 kolom 2 dan A baris 3 kolom 3 sama dengan K faktor bersama sebesar K dikalikan dengan matriks A. A baris 3 kolom 1, A baris 3 kolom 2, dan A baris 3 kolom 3. Sehingga kita akan merumuskan metode alternatif untuk menghitung determinan yang akan menghindari jumlah perhitungan yang sangat banyak. Dari sini kita dapat mengetahui juga bahwasanya A ini kita telah membuktikan teorema 3 bahwasanya A jika kita kalikan dengan faktor bersama sebesar K, maka teorema 3 ini berlaku, yakni determinan A sama dengan K dikalikan dengan determinan A. Oke, di sini kita memiliki teorema 3B, yakni jika A inverse adalah matriks yang dihasilkan bila dua baris A dipertukarkan, maka determinan A inverse sama dengan negatif determinan A. Di sini kita akan mengaplikasikan melalui matriks A, yakni yang memiliki entry 0, 1, 5, 3, negatif 6, 9, 2, 6, 1. Dari sini kita akan mengaplikasikan teorema 3B
dengan mentukarkan baris pada matriks A, 2 baris pada matriks A. Maka di sini kita akan mentukarkan baris 1 dan juga baris 2. Baris 1 kita taruh di matriks baru pada baris 2 dan baris 2 kita taruh di matriks baru di baris 1. Oke, kita kasih tanda karena pada teorema 3B tadi menjelaskan determinan A inverse sama dengan negatif determinan A, maka di sini kita memberikan tanda negatif. Oke. Untuk selanjutnya, kita menggunakan faktor bersama yang sudah dijelaskan di contoh sebelumnya, yakni pada pengaplikasian teorema 3A. Dan di sini faktor bersama kita ambil dengan bantuan baris pertama. Kita ambil di mana dari 3 negatif 6, 9 terbagi dengan bilangan yang sama. Kita ambil nilai 3. Di mana 3 ini jika 3 dibagi 3 sama dengan 1, negatif 6 dibagi 3 sama dengan negatif 2, 9 dibagi 3 sama dengan 3, dan baris 2 dan 3-nya tetap. 2, 6, 1. Selanjutnya, kita juga akan menggunakan rumus OBE dengan tujuan untuk memberikan nilai 0 untuk ini. Mengganti entry 2 ini untuk dijadikan sebagai entry 0, yakni dengan cara menambahkan baris 3 ditambah dengan negatif 2 kali baris 1. Saya tulis di sini baris 3 ditambah negatif 2 kali B1. Oke, kita tulis 2 ditambah negatif 2 kali 1 sama dengan 0. 6 ditambah negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 10. 1 ditambah negatif 2 kali 3 sama dengan negatif 5. Untuk baris 1 dan 2 tetap. Oke. Dari sini kita selanjutnya masih menggunakan rumus OBE. Hasil terakhir tadi kan ini negatif 3, 1, negatif 2, 3, 0, 1, 5, 0, 10, negatif 5. Langkah selanjutnya kita akan merubah entry 10 ini menjadi entry 0, yakni dengan cara B3 ditambah negatif 10 dikalikan dengan baris kedua. Oke, sudah. Maka kita akan menghasilkan matriks baru. Kita tulis dulu untuk nilai yang tetap. Baris 3 akan menghasilkan entry baru 0 ditambah negatif 10 dikali 1. Selanjutnya kita akan merubah baris ini menggunakan rumus OBE juga dengan merubah entry 10 untuk menjadikan nilai 0, yakni dengan cara baris ketiga ditambah negatif 10 kali baris kedua. Kita sudah menulis kembali yang baris 1 dan 2 karena
tetap nantinya, dan kita merubah pada baris ketiga. 0 ditambah negatif 10 kali 0, maka hasilnya tetap 0. 10 ditambah negatif 10 kali 1, maka hasilnya 0. Negatif 5 ditambah negatif 10 kali 5, maka hasilnya negatif 55. Kita sudah menghasilkan matriks baru. Dan di sini kita mengambil lagi faktor bersama seperti teorema 3 yang A, yakni dengan faktor bersamanya itu kita ambil ini, negatif 55 dari baris terakhir diambil melalui tanda determinan tersebut, yakni negatif 3, kita tulis lagi negatif 55 sebagai faktor bersamanya. 1, negatif 2, 3, 0, 1, 5, 0 dibagi dengan negatif 55, maka akan tetap 0. 0 dibagi dengan negatif 55 juga akan tetap 0. Dan negatif 55 dibagi negatif 55 memiliki nilai 1. Oke, dari sini kita kembali kepada teorema 2. Jika A adalah matriks segitiga n kali n, maka determinan A adalah hasil kali entry-entry pada diagonal utama. Karena kita memiliki matriks dengan matriks segitiga atas, ya, di sini dengan 3 kali 3, segitiga atas 3 kali 3, maka dengan itu kita dapat menemukan determinan A sama dengan perkalian dari entry-entry diagonal utama. Oke. Maka hasil yang dapat kita dapatkan adalah dengan negatif 3, negatif 55, 1 dikali 1 dikali 1, maka dia tetap 1 sama dengan negatif 3 dikali dengan negatif 55, maka hasilnya adalah 165. Positif. Sehingga dari rumus ini tadi, dari teorema 3B, kita telah menemukan bahwa determinan A sama dengan negatif 3 kali negatif 55 dikali dengan 1, tadi ini 1 kali 1 kali 1, dan menemukan hasil 165. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan teorema 3C, yaitu jika A inverse adalah matriks yang dihasilkan bila kelipatan satu baris A ditambah pada baris lain, maka determinan A inverse sama dengan determinan A. Teorema 3C ini kita aplikasikan pada matriks A ini dengan entry 1, 2, 3, 0, 1, 4, 1, 2, 1. Dan kita juga akan melakukan perkalian bilangan dengan salah satu baris di sini lalu menambahkan dengan baris yang lain. Di sini kita akan merubah pada baris kedua, yaitu dengan B2 ditambah dengan negatif 2 dikalikan baris ketiga. Seperti ini, baris 2 ditambah dengan negatif 2 dikalikan baris ketiga. Nantinya kita akan menghasilkan matriks baru. Kita tulis
matriks 1 dan matriks 3-nya tetap, kita akan merubah di matriks kedua ini. Kita cek 0 ditambah negatif 2 kali 1, maka hasilnya negatif 2. B2 1 ditambah dengan negatif 2 kali 2, maka hasilnya negatif 3. 4 ditambah negatif 2 kali 1 sama dengan 2. Maka di sini membuktikan bahwa determinan A inverse sama dengan determinan A apabila kelipatan 1 baris A ditambah pada baris yang lain. Oke. Dari sini kita sudah mengaplikasikan semua teorema pada metode menghitung determinan dengan redaksi baris, yakni ada 3 teorema. Teorema pertama, jika A adalah sebarang matriks kuadratnya mengandung sebaris bilangan 0, maka determinan A sama dengan 0. Yang kedua, jika A matriks segitiga n kali n, maka determinan A adalah hasil kali entry-entry pada diagonal utama, yakni determinan A sama dengan A baris 1 kolom 1, A baris 2 kolom 2, hingga A n n. Dan juga ada teorema 3 yang memiliki 3 teorema juga yang sudah kita jelaskan dan kita aplikasikan pada masing-masing contoh. Oke, dari sini apabila ada yang ditanyakan, silahkan bertanya, dan penjelasan dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.